Hun Huzi akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Di hadapan seluruh ahli yang menghadiri upacara obat klan Yao, rambutnya berkibar tanpa angin, sementara kedua matanya diselimuti api hitam yang mengerikan. Dalam sekejap, aura yang selama ini ia sembunyikan meledak hingga mencapai Daosheng Bintang 7, membuat seluruh arena terdiam. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sosok yang selama ini tampak biasa ternyata menyimpan kekuatan yang bahkan melampaui penatua Wan Huo. Yao Lao dan Xiaoyan sama-sama terkejut. Bahkan dengan kemampuan persepsi Xiaoyan, ia sama sekali tidak menyadari bahwa Hun Huzi telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Yang lebih mengerikan lagi, Hun Huzi mampu menahan emosinya dan tetap berpura-pura tenang meski pil embrio yang diincarnya telah direbut. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh tindakannya memang sudah direncanakan dengan sangat matang. Melihat situasi berubah drastis, Yao Dan segera memerintahkan para tetua mengirimkan sinyal darurat kepada klan Yan dan klan Lei. Di saat yang sama, ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa pelaku di balik lenyapnya klan Ling dan klan Shi telah ditemukan. Seluruh perhatian langsung tertuju kepada Hun Huzi. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dalang dibalik kehancuran dua klan kuno tersebut memang berasal dari klan Hun. Para tetua klan, Yao segera mengaktifkan gulungan spasial untuk meminta bantuan. Namun setiap terowongan ruang yang terbentuk langsung hancur sebelum sempat tersambung ke dunia luar. Tidak hanya itu, semua alat komunikasi spasial juga kehilangan fungsinya. Hun Huzi ternyata telah mengunci seluruh ruang klan Yao, membuat wilayah itu berubah menjadi sangkar raksasa tanpa jalan keluar. Suasana pun berubah menjadi kepanikan. Sirene darurat berbunyi di seluruh pegunungan, sementara pasukan klan Yao bergegas memenuhi langit. Di sisi lain, para tamu dari berbagai sekte mulai menyadari bahwa mereka juga ikut terjebak dalam rencana besar klan Hun. Yao Dan tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Sebagai kepala klan Yao, ia yakin hilangnya jalur penghubung dengan dunia luar pasti akan disadari oleh klan Yan, klan Lei, dan terutama klan Gu. Jika keempat klan kuno bersatu, klan Hun tidak akan mampu menghadapi mereka. Namun keyakinan itu langsung dipatahkan oleh Hun Huzi. Selama ini klan Hun mampu menghapus klan Ling dan klan Shi tanpa diketahui siapapun. Kini mereka juga siap menghapus keberadaan klan Yao dengan cara yang sama. Aura Yao Dan pun meledak sepenuhnya. Kekuatan Daosheng Bintang 7 miliknya memenuhi langit, memperlihatkan mengapa ia layak menjadi pemimpin salah satu klan kuno terkuat. Namun, tekanan sebesar itu sama sekali tidak membuat Hun Huzi gentar. Para tamu yang hadir akhirnya memohon agar diizinkan meninggalkan wilayah klan Yao. Hun Huzi berpura-pura menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Banyak orang langsung bergegas menuju pintu keluar dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Namun, Xiaoyan sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Berdasarkan pengalamannya menghadapi klan Hun, ia tahu musuh seperti mereka tidak mungkin membiarkan seorang saksi hidup begitu saja. Benar saja, ketika para tamu hampir mencapai perbatasan, langit tiba-tiba dipenuhi cahaya hitam. Sesaat kemudian, api hitam tak berujung muncul dari kehampaan dan menyelimuti seluruh dunia klan Yao. Jeritan memilukan terdengar dari segala arah, sementara seluruh langit berubah gelap dalam sekejap. Tatapan Xiaoyan langsung berubah tajam. Ia mengenali api itu tanpa ragu. Nihility Devouring Flame yang asli akhirnya muncul. Bahkan Xiaoyi di dalam tubuhnya ikut merasakan ancaman luar biasa dari keberadaan api tersebut. Api hitam menutupi langit dan menghapus cahaya matahari. Dalam sekejap, seluruh wilayah klan Yao tenggelam dalam kegelapan. Di balik lautan api itu tersembunyi kekuatan mengerikan yang terus melahap Do Uci setiap orang. Semakin lama mereka bertahan, semakin cepat energi di dalam tubuh mereka menghilang tanpa bisa dihentikan. Kepanikan pun pecah. Para ahli yang hadir baru menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap klan Hun. Tidak ada lagi jalan keluar, dan nasib para tamu yang mencoba melarikan diri sebelumnya membuktikan bahwa klan Hun sama sekali tidak berniat menyisakan saksi hidup. Xiaoyan segera melindungi Yao Lao dengan Heavenly Flame miliknya. Melalui penglihatan khususnya, ia melihat butiran api hitam yang sangat kecil memenuhi setiap sudut udara. Butiran itu nyaris mustahil dideteksi mata biasa,
dan akan menempel pada tubuh siapapun, lalu diam-diam melahap douqi mereka. Bahkan pertahanan douqi pun tidak mampu menghentikannya, karena api kecil itu justru menyusup melalui energi tersebut. Yao Lao langsung menyadari bahwa seluruh dunia klan Yao telah disegel. Tidak ada lagi harapan meminta bala bantuan. Xiaoyan pun akhirnya memahami alasan dibalik sikap klan Hun yang begitu tenang selama ini. Mereka bukan mengabaikan Sky Mansion Alliance, melainkan telah mempersiapkan rencana besar untuk menghancurkan klan Yao. Dibandingkan memburu Xiaoyan, menghancurkan salah satu klan kuno jelas menjadi prioritas yang jauh lebih penting bagi mereka. Menghadapi situasi tersebut, Xiaoyan memilih menunggu kesempatan. Ia tahu bahwa satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah memanfaatkan perlawanan klan Yao sebagai celah untuk melarikan diri. Yao Lao juga menyetujui keputusan itu. Meskipun dirinya berasal dari klan Yao, ikatannya dengan klan tersebut sudah lama memudar. Keselamatan Xiaoyan jauh lebih penting baginya. Di langit, Yao Dan menatap lautan api hitam dengan wajah serius. Ia memahami bahwa hari itu akan menentukan hidup atau matinya seluruh klan Yao. Tanpa ragu, ia memerintahkan seluruh anggota klan mengaktifkan formasi surga mengubah Yao, formasi pelindung terkuat yang belum pernah digunakan sejak zaman kuno. Perintah itu langsung mengguncang seluruh wilayah klan Yao. Pilar-pilar cahaya raksasa melesat dari setiap gunung dan saling terhubung membentuk formasi raksasa yang menyelimuti seluruh wilayah. Semua tanaman obat yang tumbuh selama ribuan tahun langsung layu karena seluruh energi kehidupannya diserap ke dalam formasi. Pada saat yang sama, setiap anggota klan Yao mengerahkan seluruh douqi mereka untuk memperkuat formasi tersebut. Dalam hitungan detik, tekanan yang sangat dahsyat memenuhi langit. Aura yang dipancarkan formasi itu bahkan membuat Xiaoyan ikut terkejut. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Dousheng Bintang 8, memperlihatkan betapa mengerikannya fondasi klan Yao sebagai salah satu klan kuno. Yao Lao menjelaskan bahwa formasi surga mengubah Yao merupakan warisan leluhur pendiri klan Yao, seorang Daudi yang meninggalkan jejak kekuatan jiwanya di dalam formasi tersebut. Selama formasi itu aktif, masih ada harapan untuk menghadang serangan klan Hun. Namun Hun Huzi sama sekali tidak panik. Dengan penuh hormat, ia membungkuk ke arah lautan api hitam di belakangnya, seolah sedang menyambut seseorang yang jauh lebih mengerikan. Api hitam mulai bergolak hebat. Dari dalamnya perlahan muncul sosok manusia yang seluruh tubuhnya diselimuti kobaran api hitam. Tubuhnya dipenuhi simbol-simbol kuno, sementara kedua matanya menyerupai lubang hitam yang mampu melahap segalanya. Kehadirannya membuat seluruh Nihility Devouring Flame di langit meraung seakan menyambut rajanya. Tatapan Xiaoyan langsung membeku. Ia mengenali sosok itu dalam sekejap. Itulah wujud asli Nihility Devouring Flame. Bahkan Yao Lao ikut terkejut. Sama seperti Purifying Demonic Lotus Flame, Nihility Devouring Flame ternyata telah melahirkan roh api dan berevolusi menjadi makhluk hidup. Namun aura yang dipancarkannya bahkan terasa lebih mengerikan daripada Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan Nihility Devouring Flame bahkan melampaui Yao Dan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari mengapa api surgawi peringkat kedua mampu menjadi senjata terkuat klan Hun selama ribuan tahun. Tanpa mengucapkan banyak kata, Nihility Devouring Flame mengangkat tangannya. Kobaran api hitam di langit berubah menjadi hujan api yang turun dari segala arah dan menghantam formasi surga mengubah Yao. Asap putih langsung mengepul saat kedua kekuatan saling bertabrakan. Energi formasi terus-menerus dilahap oleh api hitam, membuat pertahanannya perlahan melemah. Melihat situasi semakin genting, Yao Dan akhirnya mengambil keputusan terakhir. Seluruh cadangan pil obat klan Yao yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun dikeluarkan tanpa ragu. Ribuan hingga puluhan ribu pil berharga berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke dalam formasi, memperkuat kekuatannya hingga mencapai batas. Dengan ekspresi penuh tekad, Yao Dan mengaktifkan teknik terakhir milik klan Yao, berharap keajaiban dari leluhur mereka kembali turun ke dunia dan menyelamatkan seluruh klan dari kehancuran. Puluhan ribu pil obat dari seluruh penjuru klan. Yao berubah menjadi aliran energi murni yang terus mengalir ke dalam formasi surga mengubah Yao.
Energi itu membentuk lautan cairan raksasa yang dipenuhi petir, lalu berputar menuju sebuah pusaran di tengah formasi. Dengan wajah penuh tekad, Yaodan mengaktifkan teknik terakhir warisan klan mereka. Seluruh energi yang terkumpul menghilang ke dalam pusaran, disusul munculnya aura kuno yang belum pernah dirasakan siapapun sebelumnya. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah linen perlahan muncul di tengah formasi. Begitu sosok itu hadir, seluruh anggota klan, Yao langsung merasakan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri. Tanpa mampu menahannya, semua orang berlutut. Para tetua klan Yao bahkan meneteskan air mata karena mereka tahu bahwa sosok di hadapan mereka adalah fragmen jiwa pendiri leluhur klan Yao, seorang ahli Doudi yang mendirikan klan tersebut pada zaman kuno. Xiaoyan ikut merasakan tekanan luar biasa itu. Meski hanya sebuah fragmen jiwa yang telah bertahan selama waktu yang tak terhitung lamanya, kekuatannya masih mampu membuat seorang ahli sekelas dirinya sulit bernapas. Hal itu membuat Xiaoyan semakin menyadari betapa mengerikannya kekuatan seorang Doudi di masa kejayaannya. Di sisi lain, Hun Huzi mulai menunjukkan ekspresi serius. Bahkan, Nihility Devouring Flame memandang sosok tua itu dengan tatapan berbeda. Ia mengenali pemilik fragmen jiwa tersebut sebagai Yaodi, salah satu ahli terkuat dari era kuno. Namun, baginya sosok itu kini hanyalah jiwa yang tidak lagi utuh. Yaodan memohon agar pendiri leluhur melindungi klan Yao. Fragmen jiwa itu perlahan membuka matanya dan memandang seluruh wilayah klan yang pernah ia dirikan. Setelah mengamatinya sejenak, ia hanya menghela napas pelan. Dalam pandangannya, klan Yao telah jauh mengalami kemunduran dibandingkan masa kejayaannya dahulu. Tatapannya kemudian beralih menuju lautan api hitam yang memenuhi langit. Dengan satu kibasan tangan, seluruh api hitam yang terus menggerogoti formasi langsung tersapu bersih. Kekuatan itu membuat semua orang kembali melihat secercah harapan. Namun, Nihility Devouring Flame sama sekali tidak gentar. Ia mengangkat satu jari, lalu ruang di seluruh wilayah klan Yao langsung retak. Sebuah jari raksasa yang terbuat dari api hitam turun dari langit dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Menghadapi serangan itu, fragmen jiwa Yaodi mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat raksasa yang dipenuhi pola kuno muncul di atas formasi. Jari api hitam menghantam kuali tersebut hingga suara benturan menggelegar memenuhi langit. Banyak ahli yang lebih lemah langsung memuntahkan darah hanya karena gelombang suaranya. Benturan pertama berhasil dihentikan. Namun, Nihility Devouring Flame terus melancarkan serangan berikutnya tanpa henti. Jari-jari api hitam terus menghantam kuali raksasa hingga retakan mulai muncul di permukaannya. Melihat keadaan semakin buruk, Yaodan memerintahkan seluruh anggota klan. Yao mengerahkan semua douci mereka. Ribuan pilar cahaya kembali mengalir ke dalam formasi hingga kuali kuno itu memperoleh kekuatan baru. Bahkan kali ini, kuali tersebut melesat keluar dari formasi dan menyerang langsung ke arah Nihility Devouring Flame. Hun Huzi segera mundur ke belakang, sementara Nihility Devouring Flame tetap berdiri tenang. Dengan lambaian tangannya, tanah di luar formasi tiba-tiba bergetar hebat. Dari berbagai penjuru wilayah klan Yao, muncul lautan cahaya hitam yang membawa jutaan penduduk keturunan klan Yao. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah drastis. Ia melihat dengan jelas bahwa jutaan warga biasa itu diseret paksa menuju lautan api hitam. Tubuh mereka hancur menjadi darah sebelum seluruh energi kehidupan mereka dilahap tanpa sisa. Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Demi menghancurkan klan Yao, Nihility Devouring Flame bahkan mengorbankan seluruh keturunan klan tersebut tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Yaodan meraung penuh amarah. Namun semua itu tidak mampu menghentikan tindakan Nihility Devouring Flame. Seluruh darah dari jutaan korban berkumpul menjadi bola darah raksasa yang memancarkan aura garis keturunan klan Yao. Saat bola darah itu dilemparkan, benturan dahsyat dengan kuali kuno langsung mengguncang langit dan bumi. Cahaya merah darah memenuhi seluruh dunia. Gelombang kehancuran yang tercipta begitu mengerikan hingga ruang di sekitarnya retak sebelum akhirnya dilahap oleh api hitam. Sisa ledakan kemudian menghantam formasi surga mengubah Yao.
Energi di dalam formasi mulai menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya formasi semakin redup, sementara retakan terus menyebar ke seluruh permukaannya. Fragmen jiwa Yaudi memandang semua itu dengan tatapan tenang. Ia menyadari bahwa bencana yang menimpa klan Yao sudah tidak mungkin dihindari lagi. Tanpa ragu, fragmen jiwa itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menerjang langsung tubuh Nihility Devouring Flame. Untuk pertama kalinya, ekspresi penguasa api hitam itu berubah. Amarah terlihat jelas di wajahnya saat ia menghancurkan fragmen jiwa Yaudi sepenuhnya. Pada saat yang sama, seluruh anggota klan Yao merasakan sesuatu dalam garis keturunan mereka lenyap selamanya. Pendiri leluhur yang selama ini melindungi mereka benar-benar telah menghilang. Harapan terakhir klan Yao pun runtuh. Tak lama kemudian, suara retakan bergema di seluruh wilayah. Formasi surga mengubah Yao akhirnya tidak lagi mampu menahan tekanan mengerikan itu. Di hadapan semua orang, formasi pelindung yang telah diwariskan sejak zaman Dodi hancur berkeping-keping, menandai awal kehancuran klan Yao.